Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran di sini kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Halo, apa kabar buat para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Video kali ini akan menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS dan BOP tahun anggaran 2022. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Simak informasinya berikut ini. Bapak dan Ibu, para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Dirjen PAUD Dikdasmen telah mengeluarkan surat edaran mengenai persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS reguler dan BOP untuk tahun anggaran 2022. Belum lama ini kita mengetahui dan juga kita telah mendapatkan informasi mengenai Permendikbud nomor 2 tahun 2022 yang membahas tentang petunjuk teknis BOS reguler, BOP PAUD, dan juga BOP kesetaraan. Hanya saja secara garis besar pada Permendikbud tersebut tidak ada lagi BOS afirmasi untuk di tahun 2022. Yang ada hanya dua jenis BOS yang akan disalurkan. Yang pertama adalah BOS reguler dan yang kedua adalah BOS kinerja. BOS reguler diperuntukkan bagi setiap satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan. Kemudian BOS kinerja diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang memang berkinerja baik dalam melayani pendidikan di Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk menampung dana BOS untuk di tahun 2022. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan untuk tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya, terutama bagi setiap kepala satuan pendidikan, bendahara, dan manajemen BOS di setiap satuan pendidikan tentunya. Yang pertama adalah penetapan satuan pendidikan penerima, kemudian juga pelaksanaan penyaluran, dan yang ketiga adalah pelaksanaan pelaporan. Yang akan kita bahas pertama terlebih dahulu adalah penetapan satuan pendidikan penerima dana BOS dan dana BOP. Penerima dana BOS dan juga dana BOP adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian di poin yang keduanya, penetapan satuan pendidikan penerima dana BOS tadi berdasarkan data pokok pendidik per 31 Agustus 2021. Bapak dan Ibu tentu melalui operatornya kita sudah melakukan cut off pada tanggal 31 Agustus kemarin. Jumlah siswa yang akan diberikan dana BOS itu berdasarkan data jumlah siswa hasil cut off pada tanggal 31 Agustus kemarin. Misalkan kalau Bapak dan Ibu memiliki siswa 100 orang, maka dana BOS-nya akan disalurkan sebanyak 100 orang. Nah, bagaimana dengan cut off Dapodik per Desember misalkan, atau cut off Dapodik itu dilakukan tiap bulan misalkan ya. Data cut off yang akan diambil adalah data cut off bulan Agustus. Karena cut off untuk dana BOS sendiri itu dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun. Lalu kapan kira-kira cut off itu akan dilakukan kembali? Nanti pada Agustus lagi. Bapak dan Ibu bisa dipastikan jumlah dana BOS yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya adalah berdasarkan jumlah siswa pada saat cut off Dapodik dilakukan 31 Agustus kemarin. Tinggal dikalikan saja jumlah siswa satuan pendidikan Bapak dan Ibu dikalikan dengan jumlah harga satuan. Misalkan kalau di sini 900.000, mungkin saja di wilayah timur berbeda dengan yang ada di wilayah barat. Tergantung terhadap indeks kemahalan konstruksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan penyalurannya sendiri, di sini diatur di poin B, untuk pelaksanaan penyalurannya, baik dana BOS reguler maupun BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Untuk penyaluran dana BOS, untuk tahap pertama paling cepat dilakukan pada bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Kemudian tahap kedua paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran, dan tahap ketiga itu paling cepat bulan September dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Kita konsentrasi di tahap pertama terlebih dahulu. Tahap pertama itu dilakukan paling cepat pada bulan Januari. Karena sekarang misalkan di bulan Januari itu sudah hampir memasuki akhir bulan dan juknisnya juga baru keluar belakangan hari ini. Jadi bisa dipastikan bahwa penyalurannya itu akan
dilakukan pada bulan Februari atau bulan Maret. Berkaca dari tahun sebelumnya, penyaluran dana tahap pertama itu disalurkan pada tanggal 9 Maret dan juknisnya keluar pada bulan Februari. Nah, mudah-mudahan saja untuk tahun 2022 karena juknisnya sudah keluar di bulan Januari, mudah-mudahan saja di pertengahan Februari dana bosnya sudah bisa dicairkan. Urusan besarannya itu didasarkan dari indeks kemahalan konstruksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian juga untuk dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan itu dilakukan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama di bulan Februari sebesar 50% dan di bulan Juli sebesar 50%. Nah, untuk dana bos reguler sendiri masih menggunakan per tahap yaitu sebesar 30, 40 dan 30%. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan penyalurannya? Untuk pelaksanaan penyaluran dana bos ini di poin yang kedua, ini sudah diatur kembali bahwa pelaksanaan penyaluran dana bos itu akan dilakukan dengan ketentuan bahwa dana bos itu akan disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan. Jelas ya? Rekening satuan pendidikan sudah diatur dalam Persesjen nomor 19 tahun 2021 tentang standarisasi rekening satuan pendidikan. Bagaimana dengan rekeningnya? Rekening yang terbaru yang dibuatkan oleh pemerintah itu diawali dengan NPSN dan juga diikuti dengan nama satuan pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengaktifasi rekening ke bank penyalur. Kalau belum, saya rasa lebih cepat lebih baik ya. Kemudian dana bos itu akan disalurkan setelah satuan pendidikan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana. Meskipun data rekeningnya sudah ada, misalkan ya, sudah aktif, tapi Bapak dan Ibu tidak menginput realisasi penggunaan dana. Maka jangan berharap bahwa dana bos itu akan diterima karena pemerintah ingin memastikan terlebih dahulu apakah dana tahun sebelumnya ataupun juga tahap sebelumnya itu sudah diterima oleh Bapak dan Ibu atau tidak, sudah digunakan atau belum. Kalaupun misalkan rekeningnya sudah aktif, kemudian juga cut off-nya sudah dilakukan, tetapi Bapak dan Ibu juga tidak melakukan input realisasi. Nah, itu jangan harap Bapak dan Ibu bisa mencairkan dana bos berikutnya. Sanksinya terang-terangan di sini bahwa jika Bapak dan Ibu tidak melakukan input, maka dana bosnya itu tidak bisa disalurkan. Di video-video sebelumnya, saya selalu mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum menginput realisasi dana bos, ayo segera diinput ya. Kemudian untuk ketentuan rekening satuan pendidikannya sendiri, ini di poin yang ketiga. Di poin yang A, ini rekening satuan pendidikan berdasarkan atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Dia tidak bisa menggunakan rekening pribadi, tidak bisa ya. Yang kedua, nama rekening disertai dengan nomor pokok satuan pendidikan nasional ataupun juga NPSN. Jelas ya. Selanjutnya rekening ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk tahun 2022 rekening setiap satuan pendidikan sebagai penampung dana bos untuk tahun 2022 itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Tugas Bapak dan Ibu semuanya hanya mengaktifasi ke bank penyalur dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membuat rekening, tidak perlu lagi menginput rekening. Bapak dan Ibu tugasnya hanya mengaktifasi saja ke bank penyalur. Paham ya Bapak dan Ibu? Jadi tidak perlu repot-repot kita membuat rekening baru. Rekening itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Bapak dan Ibu hanya mengaktifasi ke bank penyalur. Kemudian di poin yang D, untuk rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan itu diusulkan oleh Dinas Pendidikan ke Kemdikbudristek melalui portal Bos Kemdikbud ya. Selanjutnya di poin yang keempat, Bapak dan Ibu bisa melihat ini perkembangan pengusulan rekening. Kemudian juga dalam hal Dinas Pendidikan yang tidak menyampaikan rekening satuan pendidikan, penyaluran dana bos reguler dan BOP tidak bisa dilakukan. Dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Pertanyaannya kan begitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, ketika dana bosnya tidak diterima oleh Bapak dan Ibu, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian di poin C, di sini untuk pelaporannya, laporan realisasi penggunaan dana itu menjadi syarat penyaluran dana bos reguler dan BOP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan penggunaan dana bos reguler tahap kedua tahun 2021 itu akan digunakan sebagai dasar penyaluran tahap pertama di tahun 2022. Kemudian laporan keseluruhan tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu menjadi dasar penyaluran tahap kedua tahun 2022. Dan laporan penggunaan dana bos reguler tahap pertama tahun 2022 nanti akan digunakan sebagai dasar penyaluran
penyaluran tahap ketiga tahun 2022. Jelas ya, ada jeda waktu sekitar 1 tahap untuk Bapak dan Ibu melaporkan penggunaan dana. Kita fokus ke tahap pertama. Untuk tahap pertama itu, yang menjadi dasarnya adalah realisasi penggunaan tahap kedua tahun sebelumnya. Sudah dilakukan ya. Kemudian untuk laporan realisasi penggunaan BOP, PAUD dan kesetaraan, tahap pertama digunakan sebagai dasar penyaluran tahap kedua di tahun 2022. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat satuan pendidikan yang sudah melaporkan dan juga ada yang belum melaporkan. Di poin yang keempat, dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS, penyaluran dana BOS reguler tahap pertama tahun 2022 tidak bisa dilakukan. Jelas ya, kalau Bapak dan Ibu tidak menginput dana BOS di tahun sebelumnya, terutama tahap yang kedua, penyaluran dana BOS reguler tahap pertama tahun 2022 tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekolah yang terlambat misalkan? Mudah-mudahan saja Kemdikbudristek berbaik hati kepada Bapak dan Ibu semuanya sehingga dana BOS-nya bisa dicairkan. Tapi kalau melihat di poin yang keempat ini, dana BOS-nya tidak bisa disalurkan. Kemudian di poin yang kelima, seluruh satuan pendidikan penerima dana BOS tahun 2020 dan 2021 dihimbau agar melakukan pengecekan kembali laporan realisasi penggunaan dana yang telah disampaikan melalui rencana kegiatan dan anggaran sekolah Karkas atau aplikasi BOS Salur. Jadi karena sistem portal BOS ini selalu mengadakan maintenance atau perbaikan, mungkin saja terjadinya error dan sebagainya. Tidak ada salahnya kalau Bapak dan Ibu mengecek kembali apakah laporan realisasi untuk tahun 2021 itu sudah diinput atau belum. Sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan 2021 akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun 2022. Misalkan begini, di tahun sebelumnya, di tahun 2021 misalkan Bapak dan Ibu kekurangan bayar, dan itu akan diperhitungkan di tahap berikutnya. Kemudian juga bagaimana dengan kelebihan bayar, dan itu juga sama akan tetap diperhitungkan pada tahap berikutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan baik koordinasi, sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan baik dana BOS reguler dan dana BOP. Kemudian pemerintah daerah melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS. Dalam hal satuan pendidikan tidak ditetapkan sebagai penerima, maka biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jelas ya, tadi saya sudah katakan bahwa jika Bapak dan Ibu misalkan tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS karena keterlambatan misalkan ya pengusulan rekeningnya, input realisasinya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya, pembiayaannya itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Demikian Bapak dan Ibu, informasi sementara mengenai persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS dan BOP untuk tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.